kula tiang-tiang alim nak takoki Gus jenengan kiai kok ora NU. Lek NU ulama tuwa ndi? Tua ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra NU lho ngene. Apa Imam Ghazali riyen NU? Apa Imam Suyuti daerah napa? NU. Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan tuh dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART semenjak era Abdul Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART nek sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Nah itu kan ra ono bari. Kula nate nggih dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah. Sampeyan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wa ma alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi. Ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan enggak jelas. Artinya enggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing ndi? Ki anut Ali kudu buak Muawiyah, anut Muawiyah kudu buak Ali. Anut P3 kiai ini iku nak PKNU iku kudu buak salah sitok. Lane nak kiai PKNU pidato wong kudu anut kiai sampun mbah anut kiai tapi mboten jenengan tepakan kiai kula P3. Anggo sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun mbah kula pun anut kiai cuma tepakan kiai kula PKNU. Lah padha era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepakan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar sakniki pun buletan purun. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Eling-eling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten niki sejarah. Mulane Kiai Memun, kiai-kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ana kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe iku sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij iku darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa iku gedhe. Mergo dosa iku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya diarani salah, Muawiyah ya diarani salah. Ya kok wong saiki PKB diarani salah, PKNU diarani salah, NU diarani salah, Muhammadiyah diarani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ra tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntung. Iku Khawarij, ngono jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, mbok grudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas ya sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Jal nek nggawe madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mung sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, mulyane niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tapak gere tok ora ngarah cukup.
Ngaduk sing rapati salat liwat partai, proposal sana sini masjidnya dadi mewah, mbok dhuwit subhat, mbok haram. Mbok abang, mbok ijo, mbok. Akhire wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali, yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhire matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadza fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadza fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadza fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahane Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng, jasane wong NU. Ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian pinten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang anggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausé Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain mboten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah
Iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Ngelahirno kelompok Syiah kantek sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena sing macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia saiki. Tenan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Lah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi moh resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat disobarani ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Dhisik endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Terus pokoknya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya suwe-suwe secara kultural kalau di Indonesia ditarif ahli sunnah ki sapa? Ya NU ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Nggih. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah.